Jangan lupa subscribe channel Amirin Padera. Ini saya mau menelusuri musola yang konon katanya ini cikal bakalnya ataupun dulu Syekh Abdul Mursyad itu di sini. Nah, ini dibangkitkan kembali ataupun dibangun kembali, dalam artian dihidupkan lagi. Kita niatannya ya golek labete lah. Namanya musola Al-Hikmah. Musola Al-Hikmah ini nanti akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan penduduk Merican. Ini terkenalnya Merican Tukum. Merican Tukum. Ini posisi letaknya itu di sebelah selatan Pasar Merican. Kalau dari pabrik gula ya dekat pabrik gula Merican, itu sebelah barat agak ke selatan. Dan kebetulan saat ini rembulan bisa kami ambil melalui kamera ponsel saya. Ini kelihatan indah sekali ya, sebagaimana yang Anda saksikan saat ini nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat pada kita semua, dan kita juga tidak boleh lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ila akhiri dzurriyyatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita cangkruk ngopi bareng. Ngopi, ngolah pikir, ngolah zikir, lan kudu ngukir. Nah, ngukir berarti kita mengukir dalam sejarah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena istilahnya kalau gajah meninggalkan gading, kalau manusia ya meninggalkan nama dengan sejarah bagaimana dalam kehidupannya baik ataupun tidak. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran Rasul dan para ulama kiai, sehingga kita tidak salah jalur ataupun salah arah. Dan malam ini kita juga berkumpul di sini dalam rangka ini, ceritanya panjang sih sebetulnya, tapi yuk kita persingkat. Ini konon saat saya bertemu dengan saudara saya ini Mas Burhan di sareanya Syekh Abdul Mursyad ya, Mbah Mursyad kondange ya Mbah Mursyad ngono ae. Mudah-mudahan beliau juga di alam sana merasa senang karena ada umat ataupun umat
yang berikutnya tetap ingat pada beliau dan mendoakan pada beliau mudah-mudahan semakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga bisa lumajar pada kita semua. Ngomong-ngomong ki nalika aku petuk karo Mas Burhan ngene. Wah, saiki ning sareane ngene Mbah Mursad. Sesuk ya ning mene petilasane. Petilasan apa? Nah, petilasan musola. Musola di mana? Nah, ada di Merican Tukum. Nah, maka hari ini kita ngumpul di sini dalam rangka ya istilahnya apa ya, nguri-nguri ataupun golek petilasan lah, dalam artian membuktikan secara fisik. Kita langsung menuju ke musola yang namanya Musola Al Hikmah, yang konon ini juga dulu sebelum dibangun sekitar tahun 90-an ya. Dibangun sekitar tahun berapa Mas? 90-an. Ternyata saat mau meletakkan batu pertama ataupun menggali sebagai meletakkan fondasi, di situ ditemukan fondasi menurut salah satu diantaranya masyarakat Merican ini, dan ini termasuk ada Mas Arif yang sedikit banyak akan saya minta tolong untuk bercerita tentang adanya masjid ataupun musola ya. Masjid itu kan tempat sujud ya, musola di tempatnya apa ETW. Kalau dulu mungkin langgar ya, langgar, tapi seiring waktu berjalan sudah memasyarakat dipahami dengan namanya musola. Tapi kalau yang jadul-jadul ya tetap langgar juga masih ya. Kita juga sering menyebutnya langgar, bukan masjid. Kalau masjid mungkin masih jami. Mungkin Mas Arif saya minta tolong untuk diceritakan sedikitlah riwayat istilahnya sebelum dibangun seperti ini ataupun pembukaran musola Al Hikmah ini. Mungkin ada rentetan cerita dengan orang-orang yang sebelumnya, ada mungkin sejarah waktu dari tahun 19-an mungkin, saat mau berdirinya pabrik gula Merican, itu ada yang mengutus untuk mengambil dampar di sekitar sini. Mungkin yang bercerita saat itu adalah saksi hidup gitu yang menyaksikan dampar diambil ke pabrik. Itu mungkin Mas Arif akan bercerita sebagai ya tambah informasi bagi saya khususnya, dan mungkin bagi semuanya yang pemirsa channel Amiruddin KDR nanti bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari ngobrol-ngobrol ngopi bareng ini. Nggih, matur suwun Mas Amir, Gus Amir. Nah, wis monggo. Gus ya, sing penting aja gemak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. sedikit cerita sebelum pembangunan musola Al Hikmah di Tukum Tegalsari Merican ini. Sejarah sebelumnya itu dulu di sini dari saksi hidup namanya Mbah Ban. Mbah Ban. Mbah Ban ikut kerja rodi dalam pembangunan TB Merican. Pernah bercerita, saksi hidup waktu itu menceritakan bahwa di lokasi ini pernah ditemukan sebuah dampar kayak giok hijau. Giok hijau ya. Yang dulu terus diambil Belanda, dibawa Belanda. Itu saat itu sekitar tahun berapa? Saat itu tahun sekitar 1920-an. 1920. Terus akhirnya juga Belanda di sini wis hilang semuanya, masih berupa semak belukar dan banyak pohon kenanga. Terus seiring berjalan waktu, dulu musolanya itu bukan di tempat sini tetapi di rumah Bapak Abdul Hadi. Yang sebelah mana? Di rumahnya Mas Burhan. Oh, di sana di utara. Terus seiring waktu, tahun sekitar saya masih SMP itu 1989-an. Iya, iya. Yang berketempatan di lokasi musola ini sering sakit-sakitan, dia sampai gila. Akhirnya kok ketemu judul, akhirnya diwakafkan. Terus akhirnya dibangun musola, mulai pembangunan musola ini. Seiring berjalannya waktu, lambat laun akhirnya sedikit demi sedikit sejarah terkuat.
dulu memang ternyata tempat musola ini tempat duduknya Mbah Mursad mengulang mengajar tepat dalam zaman dulu pesantren lah, pesantren era zaman tahun 1600-an ya, Mbah Mursad sekitar 1600-an. Dulu memang pernah berdiri pesantren di sini di sini. Terus akhirnya berkembang terus tahun itu terus hilang sejarahnya. Waktu pembangunan pabrik gula merican sekitar 1920 baru diketemukan lagi beberapa makom itu. Ditelusur makomnya berada di bawah setum pabrik itu, pabrik terus dipindah ke Tondolandian yang pemindahannya itu dinaikkan Cikar. Terus akhirnya berhenti di situ, dimakamkan di situ, yang di barat pabrik di Setono Gajah yang ada makamnya Ki Ageng Tukum dan lain-lain itu dipindah ke Mbadal. Yang dipindah ke Mbadal itu cuma apa? Maisannya, simbol saja. Kalau artinya tetap di Setono Gajah. Yang ada pohonnya itu ya. Pohon cangkring. Pohon cangkring itu. Ya, terus akhirnya seiring berjalan waktu terus pembangunan musola ini selesai, terus sambil menelisik sejarah Mbah Mursad, terus diketemukan ternyata setelah Mbah Mursad mempunyai anak yang bernama Mbah Yai Anom Besari, sampai menurunkan lagi sampai Kasan Besari, sampai lagi Ponorogo, terus kembali lagi ke Merican sini. Jadi leluhurnya itu aslinya ya tempat duduknya di Merican ini. Terus kembali lagi tadi saksi sejarah saat itu sekitar umur berapa beliau waktu itu dia bercerita? Pada waktu bercerita itu Mbah Ban berusia sekitar 95. Mbah Ban ya Mbah Ban, almarhum Mbah Ban. Al-Fatihah. Iya. Dan untuk itu selanjutnya untuk menelisik nanti ada beberapa makam lagi yang akan digali. Itu di sekitaran mana? Di sekitar musola Al-Hikmah. Menunggu sangat untuk penggalian menunggu sangat yang itu kalau dilihat dari istilahnya secara zahir ya Mas ya, mungkin boleh toh kalau kita bercerita dari sisi spiritual, mungkin ada cerita yang mendukung pada arah ini, mungkin bisa diceritakan, mungkin ada sumber, mungkin si A yang punya gitu. Ada cerita memang ini beberapa ada yang pernah menelisik dulu tahun 19 Pak Warno zaman Lurah sekitar 1980 lebih lah, menelusuri sama grupnya Pak ST Kamari terus sama dari Pak Haris dari Tulungagung, menelusuri sampai ke musola sini, pernah menceritakan memang di sini dulu pernah ada musola, pernah ada pesantren besar. Itu sekitar tahun berapa itu dia menelisik ke sini? Warno sekitar 80-an. 80-an. Terus menceritakan dulu memang di sini ada gurunya Mbah Mursad. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gurunya Mbah Mursad di sini. Yang punya nama siapa? Wah, kalau merasa nama belum bisa. Belum belum bisa. Amir belum bisa mengungkap, belum berani. Niki tuwekan tapi gendeng. Jadi masih siri ya, masih menunggu waktu ataupun memang apa ya? Nah, itu tentang gurunya Syekh Mursad ya. Namanya belum muncul ya. Belum berani. Ataupun belum ada isi ya. Kalau belum ada bukti secara secara arkeologi ya. Nah, itu
itu dari mana itu yang ini tadi dari Tulungagung siapa? Pak FC Kamari sama Pak Haris. Pak Haris. Itu ada bukunya. Beliau punya buku ya. Ya, yang membagi literatur hasil dari penelitian sampai ke Tulungagung sampai sini. Tentunya ada rentetannya mungkin terkait dengan pemindahan Ki Ageng Tugum ke mana? Badal, terus kemudian rentetannya Syekh Abdul Mursyad dipindah ke Stonolandian yang dinaikkan Cikar. Kalau boleh kita menarik pada sejarah Nabi Muhammad mau membangun masjid ya, saat itu adalah di mana ontanya yang menjadi ini, di situ dia mau berhenti dan tidak mau bergerak. Ternyata di situ ada sumber air dan seterusnya yang menjadikan dibangunnya masjid yang pertama ya, masjid yang pertama. Nah, ini hanya kilas balik pada sejarah ya, sejarah riwayat. Mungkin juga ya bisa jadi, dan hal ini sangat mudah bagi dia untuk menghendaki apapun untuk makhluknya ya. Ini sebagai tarbiyah untuk umat-umat ataupun manusia berikutnya. Mudah-mudahan kita juga senantiasa bisa mengambil dari hikmah itu semua. Maka malam ini alhamdulillah kita berlima di sini berkumpul di Mushola Al-Hikmah dalam rangka ya kita mencari sisi hikmah dalam sejarah Mbah Mursyad itu sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah untuk kehidupan kita. Nah, terus kemudian ini dibangun seperti ini ya, kalau saya mengatakan megah ini tahun berapa? Menurut saya ini sudah ya tahun ya seiring waktu. Tadi Pertama pembangunan ya urunan keluarga. Dulu yang mengawali ya alhamdulillah bapak saya sendiri, Bapak Abdul Hadi, Pak Haji Abdul Hadi. Bapak Haji Abdul Hadi, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang punya wakaf itu Pak Fakhrul, Mbah Fakhrul. Mbah Fakhrul. Iya. Mbah Fakhrul Razi. Fakhrul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pertama memang daerah ini tuh tempatnya orang nakal. Limo komplit. Itu di area ini. Dalam artian ini ya. Ya alhamdulillah setelah pembangunan musola ini mulai ada perubahan hidayah bagi masyarakat sekitar, dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Terus ini program ke depan mungkin ada tadi ya, mungkin apakah kita akan berusaha khususnya Mas Arif dan kawan-kawan di sini untuk menggali bukti-bukti sejarah ya, istilahnya bukti-bukti yang bisa sebagai bukti bahwa ini betul-betul itu ya, penggalian tadi ada disampaikan akan menggali makom ataupun kuburan yang tidak jauh dari area ini. Itu menunggu waktu, menunggu sangat dan izin dari yang orang yang rumah itu kan ikut rumah. Mudah-mudahan Allah mempermudah untuk mati. Itu sementara. Jadi itu dari sumber Pak Arif, lengkapnya Pak Arif Muhammad Arif Wicaksono. Muhammad Arif Wicaksono. Mudah-mudahan kita mendapatkan kewicaksonoannya dari hal ini, keterangannya untuk kita semua. Amin. Ini secara kebetulan memang ya, alhamdulillah ini omong-omong klobot emang kenapa saya di sini tidak jauh juga dengan adanya ini ya, latar belakang perjalanan saya di konten sebelumnya saya menaikkan ataupun kita memuat tentang jelajah malam ke Eyang Prabu Pandu Dewonoto dengan Kang Mas Prapto. Saat itu emang kita bukan apa-apa ya, saat itu saya emang tidak bisa melihat apa-apa dari sisi rohaniah ataupun apa.
taunya saya secara fisik kalau ini kopi ya saya tahu, tapi saat itu menurut beliau beliau Syekh Abdul Mursyad itu rawuh memakai sorban putih dan jubah putih, melihat saja menurut beliau. Itu ceritanya gimana Mas waktu itu Mas? Mas Prapto. Oh gitu. Mungkin secara lengkapnya bisa cerita itu gimana? Apakah posisi beliau Al-Fatihah. Posisi saat beliau hadir itu kalau bisa diilustrasikan oleh Kang Mas mungkin gimana? Ya barang bahasanya kan barang nggak bisa dia ya, cuma dia tuh berdiri terus lama banget di depannya, saya di sebelah cara kepalanya yang Pandu. Dia cuma begitu lekulot sebentar terus mandang jenengan terus akhirnya ngomong kenapa hidungmu, terus akhirnya aku ngomong apa gitu ya kabar ini dari sisi lain ya, sisi lain tapi tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan sinyal-sinyal. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu jelas ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal bagaimana cara mengambil sisi baiknya dalam setiap apa yang dikabarkan dengan simbol ataupun dengan apa. Tapi ini yang jelas Allah yang menggerakkan hati dan langkah saya untuk sampai di sini. Diantaranya secara kebetulan kemarin saya memang ziarah dari beberapa makom ya, Syekh Abdul Mursyad, terus kemudian Syekh Ihsan, Syekh Wasil Samsudin, yang kebetulan saya bertemu dengan Kang Mas Burhan ini. Saat itu dia bercerita, ujuk-ujuk kok yo mari iki sampean kudu napaktilah ndek musola. Musolanya siapa? Musolanya cikal bakalnya itu termasuk pesantrennya beliaunya Syekh Abdul Mursyad. Maka hari inilah yang sampai saat ini saya bisa bertemu di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini emang rahmat Allah yang menyatukan hati kita untuk menuju ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini hanya sisi tambahan, bukan apa-apa, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang lebih baik. Mungkin Mas Satrio bisa sedikit menambah tentang referensi cerita yang terkait dengan musola di sini menurut Mas Satrio. Mungkin yang lebih paham Pak Arif. Kalau namung dherekaken. Yes, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya dan kita bisa sambung lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.